أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pertama, kita bersyukur pada Allah, apalagi dengan dibacakan surat Ar-Rahman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang akan kita dustakan? Tentu nikmat kehidupan ini mari kita gunakan sisa-sisanya ini untuk benar-benar kita meraih bahagia di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, guru kita dalam segala hal, termasuk cara bersyukur, cara bersabar dan sebagainya, yang secara ajarannya tertulis di hadis-hadis yang cukup banyak, yang tentu hingga hari ini kita menguasai hanya sedikit saja. Karena itu pada malam hari ini kita masuk pada bahasan yang fundamental, yakni bahasan Maliki Yaumiddin, yang tentu akan saya singgung juga adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, Allah lah penguasa hari pembalasan ad-din, dan ad-din juga menjadi nama bagi agama. Jadi agama dan balasan, memang bicara agama bicara tentang bagaimana balasan, ya, kehidupan dunia, kehidupan akhirat, gitu ya. Itu juga diawali dari balasan. Bahkan ketika kita bicara tentang surga neraka juga itu merupakan bagian dari balasan. Nah, dari sini maka kalau di dunia ini balasan-balasan itu bisa terjadi kezaliman, bisa terjadi kecurangan, orang jujur bisa dipecat, orang baik bisa dijelek-jelekin. Ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa Allah Subhanahu wa taala memang menyebut dunia ini dengan kalimat, ya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, bahwa dunia ini kehidupannya banyak sekali menipu, banyak sekali tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, sedangkan akhirat, ya, itulah yang disebut kehidupan, ya. Karena itu ketika Allah membicarakan tentang Allah penguasa hari pembalasan, ukurannya bukan dunia ini. Kalau ukuran dunia ini, maka ya apa yang direncanakan oleh orang-orang jahat lalu mereka menang, kemudian dia bisa memenjarakan orang-orang yang baik, ya, seolah-olah dia secara balasan dia menang. Tetapi ketika kita balasan yang sempurna, itu Allah menyebutnya dalam surat Ali Imran ayat 185. Allah menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang hidup itu akan mati, summa tuwaffa ujurakum yaumal qiyamah. Maka kemudian balasan sempurna itu, yang disebut sempurna, yang baik dibalas baik secara sempurna, yang buruk dibalas buruk secara sempurna, itu yaumul qiyamah, setelah datang hari kiamat. Nah, faman zuhziha 'anil nar, siapa yang bisa dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, siapa yang dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, itulah yang benar-benar disebut sukses, ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Di ujung ayat itulah bunyi bahwa dan kehidupan dunia itu hanya kesenangan yang menipu. Nah, dari Maliki Yaumiddin yang dimaksud ini, yang harus kita persiapkan hari ini bukan balasan dunia. Karena ketika bicara balasan dunia, maka ya berapa banyak orang-orang yang akhiratnya bahagia, akhiratnya sukses, surganya luar biasa, itu harus menempuh kematian di medan perang.
sebagai panglima-panglima perang Islam. Maka tentu ketika gugur di medan perang itu dunia tidak enak, karena kan dia tertusuk sakit. Nah, kemudian berapa banyak orang-orang yang di akhirat itu sudah dijanjikan kebahagiaan, maka mereka menjalani kehidupan ini dengan susah payah, menjalani kehidupan di dunia ini dengan sesuatu yang tentu dianggap orang dia susah. Sementara ilmu yang kita dapatkan dari kecil, kita sangat menginginkan di dunia ini dapat kesenangan-kesenangan. Nah, sampai akhirnya ketika ditanyakan kepada kita, kita tidak tahu perbedaan antara kesenangan dan kebahagiaan. Padahal sebuah kebahagiaan itu bisa menyenangkan, tetapi sebuah kesenangan belum tentu membahagiakan. Itu baru dari sisi istilah, belum lagi sisi makna yang Allah janjikan, bahwa yang disebut kebahagiaan asli itu adalah bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang beriman. Maka ujian yang didapat oleh kita di dunia ini, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 155, itu menunjukkan bahwa ujian yang berat itu adalah yang pertama itu, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Bagaimana Allah mengatakan hidup ini pasti kita diuji, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ya, bahwa sesungguhnya kehidupan ini sudah dari Allah katakan, wa nabluukum, kami akan menguji kalian, ya, bisyarri wal khair, dengan keburukan dan kebaikan, fitnah sebagai sebenar-benarnya ujian. Nah, dari sini kita sangat paham bagi orang-orang yang sudah mengerti ilmunya, hidup susah mengarungi dunia ini akan dia lalui karena dia tahu. Dia tahu bahwa ketika awal sekali, ya, Adam itu diciptakan di surga, maka surga itu sudah pasti nikmat. Lalu kemudian ketika kita bicara hari ini dunia itu kan hukuman dari, ya, Allah, surga yang enak itu kemudian ditaruh di dunia yang tidak enak. Memang dari awal berarti kalau dari ukuran manusia, ya, yang pernah merasakan surga, orang tua kita dari surga itu, ya, kampung halamannya surga, itu berarti, ya, kalau kita sebut demikian maka kita akan tahu bahwa surga itu yang enak. Dunia ini ya berarti dari awal sudah susah. Ya, karena itu, karena kita langsung lahir di dunia ini, kemudian tiba-tiba ketika kita tidak mencari petunjuk Allah dalam kehidupan ini, pasti kita akan mencari sebagaimana orang mencari untuk cari enak saja. Ya, sehingga ketika, ya, enaknya seperti apa, maka ketika kita bicara enak, tapi semua yang enak-enak itu membuat kita tidak bahagia. Ya, ini kan menjadi PR terbesar kita dalam kehidupan ini, bahwa ketika bicara Malik Yaumiddin, maka banyak orang, bisa jadi orang-orang di sekitar kita, orang tua kita, seolah-olah yang disebut enak adalah kehidupan dunia ini. Kalau sudah kehidupan dunia ini berarti akan enak seterusnya, padahal tidak demikian. Tidak demikian. Kita harus belajar dengan tuntas. Ya, berapa banyak orang-orang seperti sahabat Mus'ab bin Umair yang sangat ganteng, Mus'ab bin Umair yang sangat diidolakan, pemuda yang sangat keren, kan gitu ya. Kata-katanya santun, kulitnya bersih, ya, penampilannya luar biasa, pakaiannya luar biasa. Tapi ketika, ya, dia tahu bahwa itu semua hanya sekedar dunia, lalu kemudian masuk Islam, sampai kemudian diutus karena memang luar biasa, ya, kalimat-kalimatnya yang indah dan hebat dan sebagainya. Akhirnya Mus'ab bin Umair diutus untuk mengajarkan Islam ke Madinah. Sampai Madinah itu, ya, akhirnya banyak orang memeluk Islam, karena persiapan itu merupakan, dalam sejarah merupakan persiapan bagaimana Nabi yang akhirnya hijrah ke Madinah itu yang membuka, ya, bagaimana ibaratnya lahan kosong yang belum ada Islam itu
yang mengajarkan adalah Mus'ab bin Umair. Tapi begitu nanti setelah perang Badar kemudian perang Uhud, ya, 3 tahun, ya, baru ibaratnya mendapatkan kesenangan 3 tahun, maka Mus'ab bin Umair, ya, seorang, ya, diplomat muda Islam, orang yang sangat, ya, menyenangkan, wajahnya, ya, hampir mirip Nabi, ya, sehingga ketika kematian Mus'ab bin Umair di perang Uhud itulah yang disebut bahwa Rasul telah wafat, padahal yang wafat, yang terbunuh adalah Mus'ab bin Umair. Nah, dari sini tentu sangat jelas bahwa Rasulullah pun akhirnya, ya, kagum, kemudian Rasulullah akhirnya juga, ya, terharu melihat orang yang bisa menjadi idola, ya, di zaman itu bisa menjadi idola, remaja, pemuda-pemudi yang luar biasa, dia mengambil jalan dakwah itu sampai akhirnya saat, ya, mau dikuburkan, maka kain, ya, dari kafannya itu ketika ditarik ke atas maka kakinya kelihatan, ketika ditarik ke bawah kepalanya kelihatan. Nabi menangis, orang ini meninggalkan, ya, kehidupan dunia yang sedemikian rupa yang pada akhirnya ternyata kehidupan akhirnya seperti kafan saja tidak cukup. Berarti berapa banyak yang sudah disiapkan oleh Allah balasan di akhirat, karena di dunia dia belum banyak menikmati. Sehingga dari sini, ya, dalam penguburannya nanti ditarik ke atas dan bawahnya ditutup dengan rerumputan. Ini menjadi, ya, proses yang tentu dunia ini bagi orang yang sudah paham adalah tempat berjuang, tempat, ya, mengorbankan kehidupan sementara ini untuk mendapatkan balasan yang terbaik di akhirat. Nah, inspirasi-inspirasi seperti itu harus banyak kita miliki sehingga membuat kita, ya, orang-orang yang akan semangat untuk menjalani kebaikan itu dengan kesabaran yang tinggi, dengan, ya, perjuangan yang gigih. Karena apa? Ketika kita bicara misalnya ada Ikrimah bin Abu Jahal, seorang pemuda yang anaknya Abu Jahal, bayangkan, anak Abu Jahal tetapi memeluk Islam, menjadi pahlawan Islam. Artinya kita tidak boleh, ya, bahwa keislaman kita yang seperti ini itu, ya, hanya sebatas, ya, karena bapak saya begitu, ya udahlah cukup. Tidak, belum tentu. Karena, ya, kehidupan ini berjalan, petunjuk Allah, ya, menanti, kemudian kehidupan ini juga akan menjadi lebih baik. Kita tidak tahu apa yang akan kita dapatkan, tetapi semua kita harus berusaha kebaikan-kebaikan yang bukan hanya bicara kebaikan dunia tapi kebaikan akhirat. Bayangkan ketika satu tim, ya, dalam sebuah pekerjaan, dia tidak hanya melaporkan, ya, kerjaannya itu kepada tim tersebut, tapi ada pengawas dari Allah yang dia menjadikan pekerjaan itu juga merupakan bagian ibadah kepada Allah. Sudah dipastikan oleh kita hasil dari pekerjaan itu pasti sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu, ya, ketika kita bicara Malik Yaumiddin, kita bicara Islam. Ketika bicara Islam, itu semua hal kebaikan ada di dalamnya. Ya, jadi konsep bahagia adanya dalam Islam. Ya, konsep apa saja ada dalam Islam. Makanya, ya, ini yang kita harus mulai, ya, membuka diri, membuka hati, membuka pikiran, membuka, ya, masa muda kita untuk benar-benar bahwa apa yang disebutkan oleh Rasulullah, bahwa seorang pemuda yang bertobat itu adalah lebih baik daripada seorang orang yang sudah tua lalu tobat. Jadi ini prinsip-prinsip ini seperti orang, ya, berinfak gitu dalam keadaan sempit itu juga lebih baik daripada orang yang berinfak di waktu luang, kan itu. Makanya salah satu ciri orang yang bertakwa itu kan alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, yang dia menginfakkan hartanya itu dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit.
Nah, ini menjadi garapan kita, ya, balasan seperti apa yang kita inginkan, ya, di akhirat itu usahanya adalah di dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini harus kita jadikan sawah ladang yang panen besarnya adalah akhirat. Sehingga kurang-kurang sedikit, kemudian ya berat-berat sedikit, susah-susah sedikit, itu harus mulai kita biasakan. Karena apa? Karena ya di dalam kaidah ini, ya, Rasulullah sendiri mengatakan kalau kita mau bersusah-susah di dunia, mudah-mudahan, ya, ini karena ada hadis tidak akan bertemu dua kesusahan, ya itu kita hibur dengan mudah-mudahan ini membuat kita tidak susah di akhirat. Kalau kita banyak hura-hura senang-senang di dunia, bisa jadi sebenarnya kita akan bersusah-susah di akhirat nanti. Jadi memang, ya, salah satu tantangan dari berislam itu, sampai-sampai di dalam ayat-ayatnya Allah mengatakan tilka hududullah, itu adalah, ya, batasan-batasan dari Allah. Itu hukum-hukum Allah, aturan Allah itu batasan. Jadi pasti kita akan terbatasi, nggak bisa kita bebas sebagai seorang muslim. Beda dengan yang lain di dunia ini bisa sebebas-bebasnya. Karena apa? Ya, mereka kebaikannya Allah bayar tunai di dunia ini. Sehingga nanti di akhirat tidak ada lagi Allah menyimpan balasan, kecuali tinggal, ya, kesalahan mereka harus dihukum di akhirat. Ini perbedaan antara kita dengan orang-orang yang tidak beriman itu seperti itu. Nah, Maliki Yaumiddin ini menjadi, ya, coretan besar di dalam kehidupan kita dan rencana hidup yang tidak boleh ketinggalan. Kita mau jadi apapun, maka kita harus punya rencana sekarang. Mau saya jadi apapun, saya harus masuk surga. Yaitu harus menjadi, ya, ikon besar kita, ya. Jangan cuman saya mau punya ini punya itu, tapi kita tidak bicara surga. Ini menjadi catatan dari Maliki Yaumiddin. Maka konsep besar Maliki Yaumiddin di dalam hidup itu akan bisa kita ambil nanti dalam pembahasan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Kenapa ini kita gabung? Karena memang, ya, bicara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bicara tentang, ya, sesuatu yang benar-benar menjadikan kita hanya kepada Allah, ya, kami beribadah, hanya kepada Allah, ya, kami meminta pertolongan. Ini yang harus menjadi gambaran bagi kita. Sehingga ketika kita bicara tentang beribadah, berarti tugas kita yang terdekat adalah banyak sekali ilmu yang harus kita kumpulkan untuk beribadah tersebut. Karena dengan ilmu yang cukup akan membuat kita dalam ibadah ini menjadi orang-orang yang benar-benar mumpuni, tenang, gitu ya, menikmati dan sebagainya. Seperti ketika kita membidangi satu bidang dalam kehidupan ini, kemudian ilmu kita cukup banyak, maka kita akan menikmati pekerjaan di bidang tersebut. Tapi ketika kita, ya, terpaksa misalnya mengambil pekerjaan, kita tidak ahli di situ, kemudian kita juga tidak menyenangi, maka kita akan, ya, susah. Nah, kenapa ketika saat ini saya kok susah beribadah? Itu poinnya sederhana. Mungkin ilmu kita dalam ibadah itu yang harus ditambah, sehingga kita menjadi orang-orang yang betah, kita menjadi orang-orang yang senang, kita menjadi orang-orang yang benar-benar menikmati dalam ibadah, karena kita sudah mulai mengerti bagaimana ibadah itu sesungguhnya. Nah, di sini tentu, ya, ketika kita membicarakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nanti, bagaimana tatanan ibadah, bahwa ibadah itu kita bagi ada ibadah khusus dan ibadah umum. Nah, sebelum kita menguasai ibadah umum, harusnya kita terlebih dahulu menguasai ibadah khusus. Kenapa? Karena ibadah khusus ini kan ibadah-ibadah yang sudah pasti. Sering di dalam istilah agama ibadah mafdhah. Ya, ada sholat, ada puasa, ya, ada zakat, ada haji, ya. Itu disebut fardu ain karena kita harus menguasai. Kita tidak boleh mengatakan tidak sempat, kita harus perjuangkan. Nah,
sehingga kalau ilmu-ilmu ini sudah ada tadi dari sholat dan sebagainya, berarti dimanapun kita berada kita akan bisa melaksanakan dengan tenang karena memang kita sudah siap ya secara ilmu. Nah, baru kemudian kita bisa menggeser kemudian adalah bagaimana agar pekerjaan kita menjadi ibadah. Nah, sering sekali orang sudah bicara tentang pekerjaannya ibadah, tapi dia tidak lulus nanti dalam ilmu-ilmu ibadah yang khusus ini. Makanya ibadah khusus ini disebut fardu ain karena apa? Karena ya namanya fardu ain berarti dia sesuatu yang tidak boleh, tidak harus menguasai per personal tersebut. Nah, baru kemudian bergeser pada poin berikutnya adalah aturan-aturan pribadi yang berkenaan dengan ya tadi ya boleh dan tidaknya itu juga harus dipelajari pelan-pelan gitu ya, sehingga nanti hukum-hukum yang sifatnya tadi ya sederhana itu sudah lulus. Baru kemudian kalau ya yang mengandalkan orang lain nanti adalah orang yang lebih paham, adalah hukum-hukum yang lebih rumit. Nah, di sini berarti ketika kita bicara tentang konsep yang seperti ini, maka iyyaka na'budu menjadi mengasihkan. Kenapa ketika kita bicara ibadah, bicara semua proses itu kan disebut membosankan, tidak enak, karena memang ya pengetahuan kita tidak banyak. Ya, tidak banyak. Ibaratnya kalau dalam dunia anak-anak itu permainan gitu ya. Permainan yang dia tidak ya menguasai, permainan yang dia tadi ya sangat tidak kita sebut tadilah ya, permainannya dia sangat tidak suka, ya pasti akan tadi ya akan mudah bosan, mudah untuk berhenti tadi. Tetapi ketika dia sangat menguasai dan betul-betul tadi ya mumpuni, maka itu akan lebih jelas, lebih mudah bagi dia untuk ya menikmati perjalanan tersebut. Nah, jadi bagaimana ketika ditanya iyyaka na'budu, ya kenapa yang disuruh adalah ibadah dan kenapa ini bersama-sama dengan kalimat na'budu kami, ya bukan iyyaka a'budu hanya kepada kami sendiri-sendiri tapi semuanya, karena kenikmatan ibadah itu juga harus dilakukan bersama-sama. Nah, ini kan berarti termasuk konsep-konsep berkeluarga itu bukan sekedar ya hidup di dunia bersama, tapi sebenarnya nanti konsep ibadah bersama, konsep bahagia bersama, konsep kerjasama untuk menghasilkan yang lebih baik, itulah dalam kaedah-kaedah ibadah yang harus kita kuasai dari iyyaka na'budu. Baru kemudian ketika kita tuntas ya, mengusahakan tentang iyyaka na'budu, baru nanti iyyaka nasta'in itu bermakna. Jadi kita mau minta tolong ya memang oke, karena apa? Pekerjaan kita sebagai bagian dari tugas ya utama beribadah itu kita laksanakan dengan baik, kita laksanakan dengan senang, kita laksanakan dengan nyaman, dengan tadi ya penuh kenikmatan, sehingga apa? Berarti kan ibarat kita pekerja yang sangat loyal, hasilnya bagus dan sebagainya, maka bonus dari perusahaan itu ya harus kan gitu diberikan kepada orang yang demikian. Tapi bonus itu sekali lagi bukan untuk mengganggu pekerjaannya, tapi bonus itu sebenarnya adalah untuk bagaimana melancarkan pekerjaan tersebut. Nah, proyek besarnya itu tadi, pekerjaan kita di dunia itu adalah bagaimana kita bisa sukses meraih ya balasan-balasan Allah di akhirat itu dengan sempurna kebaikannya, bukan mendapatkan keburukan. Nah, ini proses yang harus kita lalui ya pelan-pelan tapi pasti. Bagaimana ketika kita ya membaca Al-Fatihah dari Maliki Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu dihubungkan, sehingga nanti pada pertemuan berikutnya masih bisa kita gali lagi tentang bagaimana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena ini ya kalau nanti kita cari misalnya ya itu tulisan Ibnul Qayyim itu saja itu ada 4 jilid ya bahasa Arab dan sebagainya. Berarti kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini sangat luas, sehingga dimensi hidup kita sebenarnya adalah ibadah itu sendiri,
Yang ibadah itu tadi ada yang khusus, kemudian yang umum. Ibadah yang umum adalah ketika kita sudah lulus ibadah-ibadah yang khusus, kemudian kita berbuat baik kepada orang, membantu, kemudian kita tadi ya menolong dan sebagainya, itu akan mengikuti menjadi ibadah. Karena apa? Kembali kepada core, misalnya kita ambil saja salah satu sholat. Kalau sholat itu kita tidak benar, kan apa? Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali dihisab adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka kebaikan yang lain akan diterima. Jika sholatnya tidak diterima, kebaikan yang lain tidak akan diterima. Jadi itu konsep tentang kenapa ibadah mahdhah harus dikuasai, di samping nanti berbuat baik yang lain. Di samping namanya ibadah itu juga tadi yang saya katakan, mana yang halal, mana yang haram, itu juga sesuatu yang harus kita perjuangkan sehingga dalam hidup ini menjadi lengkap antara ibadah-ibadah yang mahdhah dengan ibadah-ibadah yang ghair mahdhah, yang umum yang kita jalani ini. Nah, ini sebagai gambaran bahwa ya kita tetap semangat ya, terus-menerus menjadi orang-orang yang siap untuk memperbaiki diri, orang-orang yang siap untuk memulai kehidupan ini menjadi lebih baik, sehingga ini akan mulai membuka diri kita menjadi orang-orang yang baru, sehingga dengan Ramadan ini janjinya adalah kalau kita lulus tuntas akan seperti bayi-bayi yang baru lahir, bukan bayi dalam sisi ya anaknya, tapi dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebersih-bersihnya. Sehingga ini menjadi konsep nanti pas kita bahas ya kana budaya kana stain, lebih khusus lagi kepada Ramadan juga akan kita tambahkan. Nah, ini sebagai pengantar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga ya Islam kita, iman kita sampai kita menghadapnya, sehingga amal baiknya diterima, dosa-dosa kita diampuni. Dan sebagai pembuka, ini mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.